Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala, bertakbir mengagungkannya dalam hari yang mulia ini, hari yang terbaik, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ayyamid dunya yauman nahri thumma yaumal qarn. Sebaik-baik hari di dunia ini adalah hari raya Kurban dan yaumul qarn, yaitu hari menetapnya para jamaah haji di Mina tanggal 11 dari Dzulhijjah. Marilah terus kita bersyukur kepada Allah dengan terus kita meningkatkan ketakwaan kita kepadanya, karena itu adalah tanda rasa syukur yang terbaik. Kemudian salawat serta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga-keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta orang-orang yang selalu istiqamah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Dan tak lupa juga kami mewasiatkan kepada diri kami sendiri dan kepada jamaah seluruhnya untuk selalu meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala
dengan takwa yang sebenarnya, yaitu menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, hari yang terbaik dunia ini, 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah. Kemarin kita bertanya kapan kedatangannya. Kemarin kita menunggu kapan sidang isbatnya, sehingga kita mempersiapkan amal dan iman untuk kita mengisinya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketaatan di hari-hari ini paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan hari-hari yang lain. Keutamaan di hari ini, beramal di 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah ini seperti orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya dan tidak kembali dengan suatu apapun. Sebagaimana hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Tirmidzi dan yang lainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-'amalu salihu fihin ahabbu ila Allah azza wa jalla min hadhihi al-ayyamil 'ashr." Tidak ada hari-hari yang amal saleh dilakukan di dalamnya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari hari-hari yang lain. Sehingga para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bi syai'." Tidak juga dengan jihad di jalan Allah. Artinya lebih utama dari jihad di jalan Allah Azza wa Jalla, kecuali orang-orang yang keluar dengan hartanya dan jiwanya, namun ia tidak kembali dengan sesuatu apapun. Ia meninggal di medan jihad, habis hartanya, habis jiwanya, hanya nama saja yang kembali. Seperti itulah ibarat perumpamaan amal saleh yang dilakukan oleh orang-orang pada hari-hari ini. Namun kaum muslimin yang dirahmati Allah, itu hanya sekedar niat kita, itu hanya sekedar azam kita. Ternyata hari-hari yang terbaik ini sudah berlalu, sudah pergi, meninggalkan kita, dan dia tidak akan kembali sampai hari kiamat. Ia terus pergi menjadi saksi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat seperti apa kita mengisi hari-hari kita, seperti apa kita mengisi hari-hari yang terbaik. Ingat para jemaah yang dirahmati Allah, hari-hari yang terbaik, waktu-waktu yang mulia, tempat-tempat yang agung, itu tidak akan memberikan manfaat kepada kita kalau kita tidak mengisinya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru ia akan berbalik menjadi sebuah penyesalan. Kita akan menyesal nanti di hadapan Allah. Kita diberikan kesempatan, diberikan umur, diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi ia berlalu begitu saja tanpa kita isi ketaatan di dalamnya, tanpa kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan sebuah kerugian, sebuah penyesalan yang sangat besar. Dengan sebab demikian kaum muslimin yang dirahmati Allah, masih ada kesempatan, masih ada waktu. Terus mari kita beramal, kita berbuat sebelum datang hari pembalasan, sebelum datang hari penyesalan yang merupakan sebenar-benar penyesalan. Di dunia ini para jemaah yang dirahmati Allah, ada yang kita inginkan terlambat, ada yang kita inginkan hilang. Itu bisa kita kejar, itu bisa kita cari. Namun apabila penyesalan itu kelak di akhirat, maka tidak ada kesempatan lagi. Dengan sebab demikian kaum muslimin yang dirahmati Allah, marilah kita tingkatkan iman kita kepada Allah. Marilah yang menjadi prioritas dan keinginan pertama adalah bagaimana supaya kita dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita kekal di dalamnya. Kita di dunia ini para jemaah yang dirahmati Allah hanya sekedar jembatan menuju akhirat. Kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala akan kekal, tidak akan hilang, tidak akan sirna.
Hanya saja kekekalan itu, apakah kita akan kekal di dalam surga Allah atau sebaliknya kita akan kekal di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Bilal bin Sa'ad rahimahullah mengatakan, "Ya ibna Adam, innama khuliqtum lil abad wa ma khuliqtum lil abad wa innama intaqaltum min darin ila dar, min al aslab ila al arham, min al arham ila ad dunya, min ad dunya ila al barzakh, min al barzakh wa ila al mahsar, thumma intaha ila jannatin aw nar." Ia mengatakan, wahai anak Adam, sesungguhnya kalian diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kekal, bukan untuk hilang, bukan untuk sia-sia. Hanya saja kalian berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Dari punggung bapak kalian menuju rahim ibu kalian. Dari rahim ibu kalian lahir ke dunia. Dari dunia meninggal ke barzah. Dari barzah dibangkitkan ke mahsyar. Dari mahsyar menuju mizan. Dari mizan menuju sirat yang berujung kepada surga atau kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Jika kita berujung kepada surga Allah Subhanahu wa taala, itu merupakan kebahagiaan di atas kebahagiaan. Namun jika kita berujung pada neraka Allah Azza wa Jal, itu merupakan kesedihan di atas kesedihan. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yuja'u bil mauti yaumal qiyamah ka'annahu qabshun amlah, fayuqafu bainal jannati wan nar." Nanti pada hari kiamat akan didatangkan kematian. Kemudian kematian itu diberhentikan di antara surga dan neraka. Yuqalu li ahlil jannah, ya ahlal jannah, hal ta'rifuna hadha? Kemudian malaikat menyeru kepada penduduk surga, wahai penduduk surga, kalian tahu apakah ini? Maka mereka payashra'ibuna wa yanzuruna wa yaqulun, na'am hadha al-maut. Kemudian penduduk surga menoleh dan mereka melihat. Kemudian mereka mengatakan, iya, kami tahu ini adalah kematian. Wa yuqalu li ahli nar, dan dikatakan kepada penduduk neraka, ya ahlan nar, ata'rifuna hadha? Wahai penduduk neraka, kalian tahu apakah ini? Fayashra'ibuna wa yanzuruna wa yaqulun, na'am hadha al-maut. Kemudian mereka menoleh dan melihat, kemudian mengatakan, ya kami tahu ini adalah kematian. Fa umira bihi fayuzbah. Kemudian kematian itu diperintahkan dan disembelih. Tidak ada lagi kematian setelah itu. Yang ada hanya kekekalan. Kekekalan di dalam surga Allah atau kekekalan di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, waliyadzubillah. Kemudian ia mengatakan kepada penduduk surga, ya ahlal jannah khuludun fala maut, wa ya ahlan nar khuludun fala maut. Wahai penduduk surga, kalian kekal, tidak ada kematian setelah ini. Wahai penduduk neraka, kalian kekal, tidak ada kematian setelah ini. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah Subhanahu wa taala, wa anzirhum yaumal hasrati idh qudiyal amr wa hum fi ghaflah wa hum la yu'minun. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah, berikanlah peringatan wahai Muhammad tentang hari penyesalan ini. Hari ketika penduduk surga masuk ke dalam surga, tidak ada lagi yang masuk ke dalamnya. Hari di mana penduduk neraka masuk ke dalam neraka, tidak ada lagi yang keluar darinya. Idzu qudiyal amr, ketika keputusan sudah diputuskan. Penduduk surga menjadi penduduk surga, penduduk neraka menjadi penduduk neraka. Wa hum fi ghaflah. Kenapa mereka menjadi penduduk neraka? Kekal di dalamnya karena dulu di dunia mereka lalai. Karena dulu di dunia mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menjadi renungan bagi kita para jemaah yang dirahmati Allah. Kemana kita kelak?
Kemana tujuan kita? Akhir hidup kita? Apakah di dalam surga Allah yang penuh dengan kenikmatan, ataukah di dalam neraka Allah yang penuh dengan azab dan kesengsaraan? Sehingga Nabi SAW mengatakan di dalam hadis Bukhari dan Muslim, fayazdadu ahlul jannati farhan ila farhihim wa yazdadu ahlun nar huznan ila huznihim. Sehingga mendengar hal tersebut, bertambahlah bagi penduduk surga kebahagiaan di atas kebahagiaan yang lain. Begitu juga bertambahlah kesedihan penduduk neraka di atas kesedihan yang lain. Karena orang kalau sudah kekal di neraka, para jemaah yang dirahmati Allah, tidak ada harapan. Tidak ada harapan kalau orang kekal di dalam neraka Allah. Dia terus berada di dalam azab. Azabnya tidaklah diringankan, yaitu bagi orang-orang yang kafir kepada Allah, yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina kafaru lahum naru jahannam la yuqda alaihim fayamutu. Sungguhnya orang-orang yang kafir, bagi mereka neraka jahanam, mereka tidaklah dibinasakan sehingga mereka mati. Orang di neraka jahanam la yamutu fiha wala yahya. Mereka tidak hidup dengan kehidupan yang bahagia. Mereka tidak mati dengan kematian yang menghilangkan rasa sakit. La yuhabbabu anhum min azabiha, tidak akan diringankan bagi mereka azabnya. Maka dengan sebab demikian, para jemaah dirahmati Allah, marilah kita persiapkan diri untuk menghadapi hari akhirat ini, untuk menghadapi hari pembalasan. Yang pertama adalah kita harus tahu, kita harus kenal apa tujuan kita diciptakan, sehingga kita tidak menyesal kelak di akhirat. Kita terlahir ke dunia ini untuk apa? Lihatlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Inilah tujuan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk mentauhidkan Allah, kecuali untuk beribadah hanya kepada Allah." Itulah tujuan kita yang harus kita sadari, sehingga kita berusaha di dalam setiap detik umur kita, kita berusaha isi dia dengan penghambaan kita, penghinaan kita, perendahan diri kita di hadapan Al-Jabbar, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saking pentingnya masalah akidah, masalah tauhid ini, Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul di setiap umat untuk perkara ini. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut." Dan kami telah mengutus di dalam setiap umat seorang rasul yang tujuannya adalah an ya'budullah, supaya mereka beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, wajtanibut taghut, dan menjauhkan kesyirikan. Selain kita memperhatikan perkara akidah, perkara bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mengenal siapa yang kita sembah, kita harus juga menjauhkan diri kita dari kesyirikan. Yang kedua, para jemaah yang dirahmati Allah, supaya kita tidak menyesal kelak di akhirat, maka hendaknya di dalam kehidupan dunia ini kita mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Kita berjalan di atas garis yang sudah digaris oleh Rasulullah SAW, yaitu di atas jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Abdullah Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, "Khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khatta, faqal hadza sabilullah." Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat garis yang lurus. Kemudian beliau mengatakan, "Inilah jalan Allah." Wa khatta khututan an yaminihi wa shimalihi. Kemudian Nabi membuat garis di samping kiri dan kanannya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hadhihi subulun." Dalam riwayat, "Hadhihi subulun mutafarriqah." Adapun jalan-jalan yang banyak ini, jalan-jalan yang bermacam-macam ini, likulli sabilin syaitanun yad'u ilaih. Setiap jalan ada setan yang menyuruh kepadanya. Kemudian beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u
wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Sungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, ikutilah dia. Ikutilah jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang banyak, karena semua jalan-jalan yang banyak mencerai-beraikan kita dari jalan Allah. Kalau kita keluar dari jalan Allah Subhanahu wa taala, jangan harap kita dimasukkan ke dalam surga Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang ketiga, kaum muslimin yang dirahmati Allah, supaya kita tidak menyesal di dalam kehidupan dunia ini, hendaknya kita mencari teman yang baik, teman yang mengingatkan kita tentang akhirat, teman yang meluruskan kesalahan-kesalahan kita, teman yang memberikan nasihat dari kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena seseorang itu tergantung agama temannya. Berapa banyak disebutkan di dalam dalil orang dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala gara-gara teman yang tidak baik. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'anil dzikri ba'da izjani. Bagaimana penyesalan penduduk neraka? Alangkah aduhai seandainya saya tidak menjadikan si fulan sebagai teman. Kenapa saya menyesal menjadikan ia sebagai teman? Laqad adallani 'anil dzikr ba'da izja'ani, karena dia telah menyesatkan saya dari Al-Quran, dari agama Allah setelah datang kepadaku. Maka pilihlah teman yang mengingatkan kita tentang akhirat, mengingatkan kita tentang sholat, meluruskan kesalahan-kesalahan kita. Bukanlah teman orang yang membantu kita di dalam kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla, supaya kita tidak menyesal kelak di akhirat, kaum muslimin yang dirahmati Allah. Kemudian juga yang keempat, supaya kita tidak menyesal kelak di akhirat, maka maksimalkanlah usia, umur dan waktu yang Allah berikan kepada kita dalam perkara-perkara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Isi dia dengan ketaatan, jangan ditunda, karena menunda-nunda merupakan senjata dari senjata iblis. Sebagaimana perkataan Ibnu Qayyim dan yang lainnya mengatakan, at-taswifu jundun min junudi iblis. Menunda-nunda merupakan senjata atau tentara dari tentara-tentara iblis. Segera bertaubat kepada Allah, segera penuhi panggilan Allah, segera membaca Al-Quran, segera basahi lisan dengan berzikir kepada Allah, segera berimpak, segera bantu orang lain, segera, jangan ditunda-tunda. Karena berapa banyak orang yang menunda taubat, menunda kebaikan-kebaikan. Mereka menginginkan kebaikan namun nyawa sudah sampai di kerongkongan. Kemudian yang kelima, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yaitu hendaknya kita selalu bersabar di atas ketaatan, bersabar dari kemaksiatan, bersabar dari musibah yang Allah berikan kepada kita. Karena orang yang bersabar akan diberikan ganjaran pahala tanpa batas. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguhnya akan diberikan balasan bagi orang-orang yang sabar, yaitu balasan pahala tanpa bisa dihitung saking banyaknya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, itulah sedikit nasihat untuk kita, yang kita harus sadar bahwasanya dunia ini hanya perantara, hanya jalan dan jembatan untuk kita menuju akhirat, yang mana di akhirat tidak ada lagi kehidupan kecuali kita harus memilih salah satu dari kehidupan tersebut, yaitu memilih kehidupan neraka atau kehidupan surga, dan tempat penentuannya adalah di sini. Kemudian sebelum saya mengakhirkan khutbahnya, saya ingin menasihatkan kepada akhwat, kepada kaum muslimat, kepada ibu-ibu kaum muslimin yang ada di belakang. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fattala'tu ila al-jannati fara'aitu aktsara ahliha al-fuqara, wa tala'tu ila an-nar fara'aitu aktsara ahliha an-nisa." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ketika diajak Mi'raj oleh malaikat Jibril, maka ia mengatakan, aku melihat ke surga. Ternyata penduduk surga kebanyakan penghuninya adalah para fuqara, orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin. Fattala'tu ilan nar, kemudian aku melihat kepada neraka. Fara'aitu aktsara ahliha nisa, dan aku melihat kebanyakan penduduk neraka adalah perempuan. Maka dari itu para ummahat, para akhwat, para ibu-ibu kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari
Di dunia ini lakukanlah ketaatan kepada Allah. Perempuan diberikan karunia, diberikan keutamaan oleh agama Allah Subhanahu wa taala ketika ia bertakwa kepada Allah, menjalankan perintah-perintah Allah, maka sungguhnya besar harapan baginya untuk dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat shahraha wa hafizat farjaha wa ata'at ba'laha qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti." Jika seorang perempuan benar-benar menjaga salat 5 waktu, menjaga puasa Ramadan, menjaga kehormatannya dan taat kepada suaminya, dan taat kepada suaminya dalam perkara-perkara yang baik, qila laha, maka akan dikatakan kepada perempuan tersebut, udkhulil jannah, masuklah engkau ke dalam surga, min ayyi abwabil jannati syi'ti, dari pintu surga mana saja yang engkau inginkan. Maka marilah kita berlomba-lomba, baik laki-laki maupun perempuan, berlomba-lomba di dalam keimanan, berlomba-lomba di dalam ketaatan, berlomba-lomba di dalam kebaikan, yang intinya adalah semoga kita semua dimasukkan ke dalam surga Allah Azza wa Jalla. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya qadiyal hajat, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allah.